Halo, Halo. Kembali lagi di Komik Klinik. Kita nggak ganti baju. Oh iya. Sudah seminggu. Ini berarti di ruang ngobrol. Ini ruang ngobrol ya ruang teman-teman. Ya jadi Komik Klinik dan ruang ngobrol ini sebelumnya aku mau ngasih tahu juga sama Mas Bagas bahwa aku tuh sering ngasih link nama orang nggak usah nama bangsa saya. Kalau di grup-grup FB itu biasanya aku kasih ke grup-grup gambar, grup-grup komik kayak gitu, dan alhamdulillah teman-teman dari sana tuh banyak yang nonton gitu loh ya. Jadi teman-teman buat yang nonton video ini mau di kalian dimanapun kalian berada, kalian boleh loh kalau misalkan mau tanya-tanya seputar tentang pembuatan komik. Dan nanti biasanya kalau di Facebook kan biasanya DM aku nih, karena Mas Bagas tidak punya Facebook. Punya tapi nggak ngapa-ngapain. Tidak. Udah taat nggak di confirm. Jadi memang yang biasanya di Facebook itu yang gencar aku teman-teman. Termasuk aku setiap hari itu suka promo komik Nagasena, komikus pribadi kayak gitu, terus gambar-gambar commission dan segala macam aku juga masih, dan itu banyak bergulir pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak bisa aku jawab di grup itu karena nanti takutnya rame itu. Wah, kayak itu loh istilahnya, karena pertanyaan-pertanyaan teman-teman sebisa mungkin kita jawab di video kayak gitu loh. Nah, ini tuh sebenarnya pertanyaanku juga Mas Bagas, karena sebelumnya teman-teman latar belakangnya adalah Mas Bagas itu pernah bikin komik. Yang aku tahu, yang aku suka, bukan yang aku tahu, aku yang suka itu ada Detektif Arfa sama The Next itu bukan komik ya? Bukan, itu film. Film ya? Pocongman juga bukan. Nanti di deskripsi ku kasih linknya untuk karya-karya. Ya oke ya. Pokoknya aku yang aku benar-benar ngelihat itu Mas Bagas banget adalah Detektif Arfa. Ya itu misteri dan itu ya detektif ya, mikir lah istilahnya, karena aku nggak bisa bikin cerita yang mikir. Akhirnya aku dari Detektif Arfa, Mas Bagas juga bikin komik juga tentang silat shonen lah ya. Terus aku akhirnya merasa aku tuh pengen punya IP yang bisa digarap sama Mas Bagas kayak gitu, dan aku bikin Nagasena teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang nonton video ini dan ini di grup, pasti kalian tahu lah Nagasena kayak gimana karena aku tiap hari ngepost ya. Jadi Nagasena ini yang ikut membantu menggambar komiknya, bukan novel ya, komiknya itu Mas Bagas. Jadi memang aku konsultasi sama dia, gimana nih Mas, kayak gini. Nah, bab tentang kolaborasi kita juga udah bahas di episode yang sebelumnya di Kapten Bagas ya. Nanti teman-teman juga bisa tonton, ada linknya di bawah. Tapi gini sih sebenarnya pertanyaanku itu. Ini ada yang nanya ya. Ini ada yang nanya. Tapi aku juga punya Facebook. pertanyaan ya di Facebook teman-teman. Nah, makasih yang udah tanya. Di Facebook kita, ke DM aku. Kita samarkan akun atau namanya. Namanya itu tuh. Jadinya huruf depannya. Udah itu, ya namanya itu. Jadi dia bertanya bahwa kampret. Dia punya karya. Komik teman-teman. Karya komik dan udah belum established ya, maksudnya baru dikerjakan. Dan dia merasa, aduh aku nggak pede karena komiknya dia nggak shonen. Nah, spesifik banget tuh, karena karyanya dia nggak shonen. Nah, terus aku bingung loh, emang kenapa kok karyanya nggak shonen? Nah, aku nggak bisa menjawab itu karena aku kan tidak ekspertis di bidang itu. Yang ekspertis di bidang gambar, komik segala macam adalah Mas Bagas. Nah, aku tuh bingung, maksudnya kenapa kok kamu nggak pede dengan karya yang bukan shonen? Karyamu emang apa gitu? Horor. Oke, gitu. Emang kenapa kalau karya orang banyak kok orang Indonesia yang bikin karya horor? Ya menurut teman-temannya dia. Itu di grup berarti. Ya aku nggak tahu di mana, pokoknya anggap aja teman-teman dia gitu ya, di teman-teman dia waktu ngobrol tuh. Ya kalau komik nggak shonen susah lakunya. Bilangnya gitu. Terus aku mikir, loh, emang iya ya? Karena aku nggak punya ekspertis di bidang itu, makanya di video ini aku mau tanya sama Mas Bagas, emang bener kayak gitu? Benar. Kita selesai, terima kasih. Anjir, muncrat aku anjir. Masuk. Gimana? Sebenarnya ya shonen itu kan komik dengan demografi usia pembaca bocah laki-laki ya. Boy. Gitu. Dan itu banyak sekali kita baca dari komik Jepang terjemahan, manga terjemahan itu banyak sekali. Dan kalau kita bilang soal shonen laku, One Piece laku. Iya. Dragon Ball, Naruto, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, Naruto gitu, emang laku. Dan jadi kalau orang bilang kalau mau bikin komik, kalau mau laku itu bikin komik shonen itu nggak salah. Nggak salah. Itu jelas nggak salah. Tapi pertanyaannya, bikin karya yang bagus sama karyanya kemudian terjual dengan baik itu dua hal yang berbeda. Komik
yang laku dengan baik sekali yang melalui penerbitan major, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri, itu juga bukan saja hanya karena komiknya emang oke, tapi dipasarkan, didesain supaya terjual atau dibaca oleh banyak orang. Jadi ada caranya gitu. Jadi kalau kita di level masih sedang bikin, itu nggak usah mikirin laku atau nggak laku, terjual atau nggak terjual, selesai dulu. Iya, selesai dulu. Iya, benar. Jadi dan nggak usah dipikirin mau orang bilang apa gitu. Nanti kalau udah selesai, dilempar keluar, baik itu dicetak terus dijual atau dicetak terus dikasih gratis ke teman-teman, atau itu di digitalnya mau di-share di medsos, grup. Kalau emang itu udah karya yang selesai, nah feedbacknya itu menjadi penting untuk kita perhatikan. Betul, ya, gitu. benar. Jadi nggak usah dipikirin tadi karyanya dia tuh horor. Horor gitu. ya. Horor tuh penggemarnya banyak sekali di Indonesia, banyaknya minta ampun karena horor, romance, komedi di Indonesia itu artiannya kemakan. Yeah. Tapi emang semua film horor di bioskop, film horor Indonesia emang bagus. Iya, benar. Emang semua film horor Indonesia penontonnya banyak, sukses. Emangnya iya? Kan jawabannya pasti enggak. Enggak, ya. Kan gitu. Ada yang apaan nih gitu, tapi laku. Ya. Ada yang ini bagus banget gila, tapi di bioskop cuma sebentar. Ya. Nggak ada yang bisa memprediksi, nggak ada yang bisa ngendaliin hal-hal kayak gitu. Agak lain 9 juta penonton, Ernest sebagai produser bilang itu anomali. Gitu, karena itu nyampe 3 juta aja udah luar biasa. Iya, benar. Sampai 9 juta itu anomali, itu udah beyond kita semua, nggak ngerti kenapa gitu. Nah, jadi menurutku sih yang tadi tanya ke kamu, terus di Facebook tadi, terus yang ini yang teman-teman yang dengerin gitu juga yang nonton, ya udah bikin selesaiin. Nah selesai itu kalau komik non 4 koma itu mungkin bisa ya 8 halaman, 12 halaman, 20 halaman, 24 halaman, selesaiin paling nggak 1 chapter, selesai. Mau bersambung mau nggak bersambung silakan aja, mau one shot ya silakan aja. Tapi kalau kita sedang berkarya dan kita terpengaruh oleh banyak hal sehingga karyanya nggak selesai, berarti itu yang susah. Disadvantages-nya atau kekurangannya itu di kita gitu. Kalau orang mah tetap akan ngomong, tetap akan ngomong kemana-mana gitu. Pun orang yang bilang karyamu jelek gitu, pertama belum tentu punya karya, yang kedua belum tentu karyanya bagus, yang ketiga belum tentu beli karyamu gitu. Jadi nggak apa-apa, orang mah bebas ngomong, kita bebas berkarya. Iya, betul. Nah, cuman kalau kita udah selesai satu karya, terus menurut kita nih oke banget, tapi respon dari publiknya nggak oke, ya kita juga nggak bisa nyalain. Iya, publik nggak bisa ya, benar. Jadi istilahnya adalah di saat kita membuat suatu karya, yang pasti harus orang tahu adalah itu karya kita kan. Dalam artian kita bukan plagiat, itu original dan itu karya kita up tiap saat di medsos. Misalkan kalau teman-teman sekarang udah gampang ya medsos ya. Kalau zamannya Mas Bagas itu harus ke penerbitan, harus apa segala macam majalah, itu kan agak lumayan ribet. Sekarang teman-teman semua bisa lihat di medsos. Kita mungkin belum ngomongin algoritma ya, aku sedang mempelajari dan aku mau membahas itu juga sebenarnya, tentang algoritma, bagaimana kita bisa nge-share di Facebook dan orang-orang bisa lihat, atau di Instagram orang-orang bisa lihat, tapi aku masih belajar juga. Tapi yang pasti adalah berarti kan tidak serta-merta nih adanya suatu hal seperti shonen kah, seinen kah, Jose kah, apa itu terus itu sudah memastikan bahwa kalau ini pasti laku, ya enggak juga gitu loh istilahnya. Karena kalau teman-teman nonton Komik Klinik dan Ruang Obrol awal-awal, kita sudah ngomong tentang premis. Nah itu Mas Bagas sudah menerangkan secara garis besar ya, bahwa yang akan laku itu adalah yang jelas. Ya kayak gitu loh. Nah itu buat teman-teman yang mungkin nonton video ini mungkin bertanya-tanya, premis yang jelas tuh yang kayak apa? Udah dijelasin juga sih di video itu, tapi sekarang aku mau tanya sama Mas Bagas lagi. Dan itu kan penjelasanku. Kreator lain bisa punya pengalaman dan penjelasan yang berbeda. Bisa jadi punya aku works, bisa jadi enggak, bisa jadi punya yang lain works,
bisa jadi enggak. Silakan aja, nggak ada masalah. Tapi kan maksudku adalah bagaimana caranya kita bisa menjelaskan kepada orang bahwa karya kita itu adalah karya yang original, satu pertama. Yang kedua adalah karya yang bisa dibilang apa ya, kalau aku ngomong itu adalah karya yang oke, kita memang kita nggak shonen nih, tapi aku pengen menunjukkan ini adalah aku banget. Itu gimana tuh caranya? Ya menurutku sih pertama kalau yang original nggak plagiat atau nggak jiplak atau nggak niru, kalau nggak niru susah ya, karena pasti adalah. Tapi ya, sekarang tuh netizen ataupun publik itu sangat mudah untuk bilang bahwa ini kok mirip ini kok mirip ini, ya karena memang ngambil elemennya dari situ, dan kalau emang ngambil dari situ mah ya udah bilang aja nggak apa-apa, atau nggak usah ditanggapin. Yang penting jangan dilawan balik bahwa enggak kok ini aku original dari Hong Kong, orang ya udah ada kok kan di internet sangat bisa ini loh kan gitu, jadi nggak mau ngapain gitu. Ya, benar. Pertama. Yang kedua, kalau apa aku tuh nggak shonen tapi aku senang yang kayak gini gitu, ya udah jujur aja. Kejujuran. Iya, maksudnya kalau emang ternyata yang suka karya kita tuh cuman dalam tanda petik ya, cuman spektrumnya kecil ya, segelintir, tapi dia atau mereka tuh bener-bener loyal, ya kenapa enggak? Itu tuh. Kenapa enggak? Itu tuh. Gitu. Karena ini pengalaman ruang obrol ya. Loyalis. Dalam artian saat kita memiliki suatu karya, terkadang tuh orang yang lihat itu bukan hanya sekedar orang yang mau tahu. Ada orang yang cuma seliwer. Ada orang yang, ini apa sih? Ada orang yang, aku pengen beli karyamu. Gitu loh, macam-macam kan. Nah, ya sasaran itu ada kan. Kita mau nyasar kemana? Ada. Iya kan, maksudku gimana ya? Aku nggak tahu. Kayak misalnya YouTube aja. Subscriber misalnya 2000. Tapi viewernya, hampir setiap videonya viewernya cuman mungkin 300 sampai 500 mungkin gitu. Tapi dari 300 sampai 500 itu 150 orang pasti nonton sampai selesai. Dan dari 150 orang yang nonton semua video YouTube-nya, konten-konten ini pasti sampai selesai, dari 150 orang itu ada 50 sampai 60 orang yang kemudian selalu 2 sampai 3 kali nonton terus dicatetin. Nah, dari yang nyatetin itu 50 sampai 60 itu kemudian ada 30 yang benar-benar nunggu ini nanti karyanya apa ya, merchandise-nya apa ya. Nah, dari 30 orang itu 15-nya pasti beli. Ya, itu. Dan begitu terus. Nah, semakin subscribernya tadi 2000 jadi 2500 jadi 3000, yang 15 orang ini akan nambah lagi. Nah, yang 30 orang ini akan nambah lagi, yang 50 sampai 60 orang itu akan nambah lagi. Nah, begitu. Tapi kan harus konsisten. Iya, benar. Nah, itu tadi yang nanya kamu di Facebook tadi. Pertama mah kalau kemudian dapat komentar dari teman-teman atau di medsos atau apa segala macam yang bilang bahwa karyanya kok gini, kok gitu, kok nanti akan nggak laku atau segala macam gitu. Terus kemudian goyah, terus jadi nggak berkaya mah, itu kan jauh sekali. Padahal dia atau kita itu kan harus konsisten terus untuk misalnya sehari, paling nggak sehari 3 panel deh, paling nggak sehari setengah halaman deh, misalnya kayak gitu, atau paling nggak sehari itu harus selesai pensilnya, sketnya, nanti hari berikutnya harus ninta gitu, misalnya digital ataupun tradisional gitu. Nah, itu kan target-target yang secara pribadi kreator harus punya, dan nggak bisa jangan sampai digoyahin sama apapun gitu. Nah, nanti feedback atau responnya itulah yang kita pelajarin ya. Gitu. Jadi di saat ada feedback itu kita malah enak sebenarnya ya mau ngapain ya. Karena kan kita tahu nih yang ada di lingkungan kita itu tuh ngelihat karya kita dari segi apa. Enak ya sebenarnya ya kalau dipikir-pikir loh ya. Nah, nanti kalau kenapa feedback itu yang harus dipelajari? Karena feedback itu hasil dari karya jadi, karya penuh, karya selesai. Iya. Selesainya maksudnya 1 chapter boleh, 2 chapter boleh, 1 tankobon atau 1 volume boleh, 1 shot boleh, bersambung boleh, tapi udah selesai, tidak on progress. Nah, aku di Ruang Ngobrol juga sering kali mengasosiasikan, menganalogikan, mengaitkan sama stand up comedy. Stand up comedy itu kalau stand up komedian atau komik itu lagi open mic, ya orang bisa mungkin banyak yang bilang nggak lucu. Iya sih, masih baru ya. Tapi kan open mic itu ngebentuk
komedinya. Iya, Oh ternyata nggak works. Gimana ya caranya works? Biar works ya. Oke, tulis ulang lagi, yang bagian ini perbaikin segala macam, bawain lagi di open mic tempat lain, bawain di tempat lain gitu. Nanti kelihatan nih, oh makin lama makin works. Beda audience, bisa Beda caranya. respon. Iya, benar. Bisa beda respon loh. Kemarin di sini kok pada seneng ya? Aku bawain dengan cara yang sama, materi yang sama. Kok malah nggak lucu Kok nih? malah sini? Oh Nah. ternyata yang ini aku bawainnya di tamu-tamu dinner Berkelas, hotel, ya. dinner hotel nih. Tapi yang ini aku bawainnya di kafe. Ya. Ternyata dua hal yang jelas berbeda gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita kayak misalnya di grup Facebook gitu atau di grup mana gitu, itu juga akan menuai respon yang berbeda lagi. Iya, betul. Grup aja juga macam-macam kan. Iya, dan gitu. nanti misalkan teman-teman ngomong sama orang yang misalkan di acara komik kayak gitu, nanti tanggapannya lain lagi. Betul, Gitu. betul, Maksudku apa ya? Di dalam suatu gini. Kalian bikin karya aja, dijual sama si A B C D E. Habis itu di komik berikutnya si A B C D E belum tentu mau beli. Belum tentu. Karena mungkin Katakanlah genrenya Komipara 3, ya, karya Komipara kita 3 nih nih. laku. Tapi Komipara 4 kita ngeluarin sequelnya belum tentu laku, iya orang. sih. Kenapa? Karena yang beli banyak komik kita atau karya kita di Komipara 3 terus kemudian buka di rumah, oh ternyata gini. Ya udah deh, aku cukup tahu aja. Aku cukup punya pengalaman beli komiknya si dia. Ya udah dia nutup nih. Tapi kemudian ada info tentang si kreator ini tadi yang dia beli komiknya di Komipara 3, di Komipara 4 akan ngerilis Komik baru, chapter baru. Misalnya, atau komik baru, komik baru. judul baru atau IP baru gitu. Otomatis yang ngerasa kecewa atau nggak cocok atau nggak suka juga, ya udah enggak. Aku milih benar. budgetku buat yang lain. misalnya Ya, kayak gitu. ya, Dan ya. itu tuh sangat mungkin dan sangat bisa terjadi. Jadi nggak gimana ya? Yang kebalikannya itu juga bisa. Yang Komipara 3, aduh kok nggak banyak yang beli ya. Tapi kemudian Komipara 4 ngerilis chapter selanjutnya atau ngerilis judul atau IP baru, orang pada suka. Bisa jadi. Nah, tapi yang jelas dari karya selesai, dari karya udah jadi gitu. Nah, kalau dari halaman demi halaman kita posting ke media sosial, terus dapat kritikan, dapat masukan, dapat omongan, ya itu karyanya belum jadi. Karena belum tentu juga loh, bukan belum tentu. Seringnya kan nggak berdialog, nggak berbalon kata. Gitu. Jadi orang juga apa yang satu-satunya dilihat adalah gambar. Dan gambar pun belum tentu udah selesai. Betul. Bisa jadi cuma line art, belum ada arsir, belum ada toning, belum ada efek-efek. Iya, makanya teman-teman yang upload ya itu rajin dalam artian ya gambar bisa tiap hari kayak gitu mungkin ya salah satu itu yang kalau komik susah sih. Ya, demi tapi halaman, kan maksudku halaman demi halaman tiap hari. Ilustrator bisa lah misalkan bikin satu karakter itu nanti diwarna, proses pewarnaan ya kayak gimana, dapat dari mana itu kan. Coba bayangin teman-teman ada 3 pos nih, gambarnya satu sama yang masih hitam putih, kita cerita waktu aku gambar ini karena apa, habis itu udah diwarna, aku gambar ini, aku ngewarna ini karena apa, terus yang satunya dikasih background apa segala macam, background ini cocok karena gini-gini, udah 3 pos, udah 3 hari, udah bisa di 3 hari bikin pos gitu loh, maksudnya hal-hal seperti ini, algoritma nyaut, maksudnya hal-hal seperti ini tuh teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman punya karya dan takut dicap untuk tidak original, ya selagi namanya kamu nggak pakai Naruto, nggak bentuknya begini ada kumisnya ya nggak bisa dibilang plagiat juga gitu loh. Kalau gambar mirip mungkin iya ya, karena maksudnya banyak kok karakterku yang mirip sama karakter lain kayak gitu. Tapi ya benar kalau kata Mas Bagas, semakin kita melawan semakin kita nggak makrufat kan, semakin kita aku original lah ini loh. Lah ini loh, tapi kalau kita, ya aku terinspirasi dari ini. Kenapa kok terinspirasi dari ini? Malah jadi cerita lagi. Orang-orang malah makin, gila orang ini ternyata punya inspirasi ini dan ini memang yang diinspirasikan bagus kayak gitu loh. Itu kan hal-hal yang bagus benernya kayak gitu sih. Ya itu sih. Jadi kalau ya ngelempar di publik di medsos, emang di dunia internet emang pasti ada yang respon. Jadi kalau responnya nggak kita sukai, ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena mungkin apa yang kita lempar juga orang nggak suka. Nggak suka ya? Bisa jadi. Bukan berarti jelek loh ya. Sekali lagi teman-teman banyak yang mungkin masih banyak berpikiran kalau karya kita nggak disukain sama orang, karya kita jelek. Jangan berpikir seperti itu. Iya mungkin cuma bisa jadi. Iya, tapi maksudnya belum tentu. Jangan berpikir seperti itu karena
karya itu bisa diperbaiki, terus kita juga bisa punya selera yang beda sama orang, banyak alasannya gitu loh. Jadi bukan serta merta karyanya jelek gitu loh, bukan. Kalau karya jelek diperbaiki ya bagus. Maksudnya kan nggak ada kan orang yang step cuman di situ aja. Kalau misalkan berkembang gitu, itu berkembang. Ya udah banyak sekali sih contoh komik kreator di luar negeri yang kalau kita ngelihat dari karya awalnya kayak gini, tapi ternyata 5 tahun kemudian bagus banget gitu. Jadi Redfield enggak Captain America itu ya maksudku Hiro Mashima aja udah beda banget. Udah contoh nyata sih Hiro Mashima itu seperti apa gitu. Jadi ya udah berkarya aja terus gitu. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau keresahan apapun itu bisa disampaikan ke IG ku atau IG-nya dia di deskripsi ada gitu. Silahkan aja, nanti kami akan ngerespon dan meminta izin boleh nggak pertanyaan atau keresahan itu atau obrolannya kita bawa ke konten video Komik Klinik. Tuh, sampai ketemu lagi. Thank you. Bye.